Saudara, dan saya juga menunjukkan dari kitab Nabi Yesaya ini pasal 58 ayat 8 dan 9. Mari kita akan baca. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dari 2 ayat ini saja kita tahu hasil dari darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus. Ya, nah dengan ini saudara, saya akan masuk bersama dengan Anda di dalam Bible Study ini tentang jaminan berlapis. Katakan jaminan berlapis. Saudara yang kekasih, jaminan itu tidak sekaligus demikian lantas kita menerimanya bisa sempurnalah kepada kita menjadi jaya, saudara. Tetapi itu berlapis, karena Tuhan itu Allah yang sangat bijaksana, dan Dia tidak mau saya dan Anda hancur karena berkat yang kita terima. Itu sebab Dia memberikan jaminan berlapis. Saudara, berlapis itu berarti sangat safe, sangat aman. Ya saudara, jaminan berlapis dari Tuhan Yesus. Katakan 1, 2. Jaminan berlapis dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, inilah yang akan saya sampaikan lebih dahulu pada ayat pendahuluan kita dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 para kekasih. Kita akan membaca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Katakan wow banget. Ya, saudara, kalau saudara melihat ayat yang ke-9, Yesus berfirman, akulah pintu. Aku iki korine. Aku iki lawange. Korinya. Aku inilah pintunya. Ya, disebutkan di sana. Barang siapa masuk melalui aku, katakan saya harus masuk melalui Yesus, maka saya akan selamat. Baik masuk dan keluar, di dalam pribadi, keluarga, maupun kegiatan di luar, Yesus menjadi pintu saya. Maka saya akan mendapatkan padang rumput yang hijau. Itu luar biasa. Amin. Ya, jadi ini awalnya. Akulah pintu. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Pencuri tidak melalui pintu, pencuri melalui jendela, menggangsir di bawah tanah, ya, mencongkel dan lain sebagainya. Tuhan adalah pintunya. Itu sebab Dia menyebutkan dengan jelas, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Terus orang yang percaya kepada Yesus dan selalu apa saja ke dalam keluar selalu dengan Yesus, maka dia akan selalu mempunyai hidup, dan hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Amin. Itu luar biasa. Kegoncangan ekonomi, ya, perubahan politik yang drastis, peperangan, kelaparan, pestilensi, pandemi segala macam tidak bisa mengganggu anak Tuhan ini, karena Tuhanlah pintunya. Kita masuk dan keluar apapun dengan Dia. Saudara bisa bayangkan, sangat safe. Saya dan Anda tidak perlu khawatir apapun dalam hidup ini. Saudara, mengapa saya katakan jaminan berlapis? Bukan hanya bertahap yang Dia mau beri sesuai dengan kita punya kekuatan iman kita, kita punya kemajuan rohani kita. Bukan itu saja yang bertahap, tetapi Dia berlapis. Saudara, kalau saudara mempunyai perlindungan yang berlapis di dalam rumah saudara, saudara lebih merasa aman. Umpamanya ada pagar besi di depan, baru halaman saudara. Kemudian mau masuk ke rumah pribadi saudara, masih ada lagi pintu gerbang di mana tidak sembarang orang bisa masuk. Kemudian masuk ke halaman saudara, di dalam
untuk masuk ke pintu saudara, masih ada pintu lagi yang kuat kuncinya, yang kuat keadaan pintu tersebut berlapis. Saudara, perlu khawatir apa tidak? Tidak perlu khawatir. Saudara, kalau Tuhan memberikan jaminan berlapis kepada saudara, Dia mengcover hidup saudara lebih dari satu perusahaan asuransi yang dahsyat hebat di dunia. Saudara dijamin oleh Tuhan lebih dari asuransi apapun. Katakan, luar biasa. Hidup saya dijamin berlapis dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Para kekasih, perhatikan. Kalau saudara melihat pria ini, ya saudara, dia ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Coba tangan saudara begini. Ya Tuhan Yesus, kiranya hidup hamba ada di dalam tangan-Mu, yaitu jaminan berlapis yang tidak pernah Kau tinggalkan. Hidup hamba ini, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, seperti gambar ini, kiranya demikianlah hidup kami. Kau jamin berlapis hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Para kekasih, perhatikan jaminan berlapis dari Tuhan Yesus. Lapis yang pertama adalah Allah memberi gembala atau penggembalaan. Ini adalah lapis pertama. Sebab dalam Yohanes 10, ya saudara, judul daripada pasal ini adalah gembala yang baik. Dia memberi gembala, penggembalaan. Saudara, banyak orang tidak bisa dan tidak mau dan tidak sudi digembalakan oleh Tuhan. Tetapi mereka mengatakan dirinya Kristen. Saudara, maka ini adalah Kristen yang palsu, yang tidak mau digembalakan. Itu sebab lapis pertama dari pemeliharaan dan jaminan Allah adalah bila saudara mau digembalakan. Bila saudara mau digembalakan, saudara sudah mendapatkan satu prioritas bahwa saudara akan dijamin. Saudara akan mengalami perlindungan yang berlapis, jaminan yang berlapis. Bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya sampai saudara masuk ke dalam sorga. Amin. Itu sebab lapis pertama dari perlindungan dan jaminan Tuhan adalah Dia memberi gembala kepada saudara. Dan gembala ini adalah satu, katakan gembala yang agung dari hidup saya adalah Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara harus yakin Dia itu apa? Juru selamat, Tuhan dan Allah. Tapi seringkali kita lupa bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawanya. Saya gembala tapi saya tidak menyerahkan nyawa saya untuk saudara. Tidak sama sekali. Hanya Dia yang menyerahkan nyawanya untuk saudara. Jadi saudara mesti tahu bahwa kalau Dia menggembalakan kita orang, Dia menggembalakan total. Sama sekali komplit. Sangat sempurna. Katakan, bila Yesus menggembalakan saya, sangat sempurna. Sangat komplit. Amin. Ya. Saudara yang kekasih, mengapa saya perlu menegaskan Yesus sebagai gembala agung kita? Karena Dialah yang akan memimpin saya. Saya pun dipimpin oleh Dia. Saudara juga dipimpin oleh Dia. Itu sebab gembala ini penting dalam hidup saudara. Lalu Dia menugaskan hamba-hambanya untuk menjadi gembala. Saudara, saya perlu berhenti sejenak dalam kata gembala atau penggembalaan. Saudara, dan saudara kalau saudara punya keluarga, punya anak 3, anak 1 atau anak 11, ya saudara adalah gembala juga. Jadi saudara mesti tahu apa fungsi, tugas, tanggung jawab daripada seorang gembala. Ya, dan ini penting sekali dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara, penggembalaan dalam konsep kitab Perjanjian Baru adalah penggembalaan yang beda dengan kita sekedar omong, aku gembala. Oh, dia gembala sidang, dia gembala jemaat, dia gembala gereja. Saudara, konsepsinya yang bahkan orang-orang dengan jabatan seperti saya
tidak sadar dan tidak nyadar karena tidak tahu. Cuma melayani Tuhan saja, mengumpulkan orang, berkhotbah di sana, pada akhirnya mengangkat tangan dan memberkati jemaat. Itu sebab kurang berkat pada jemaat tersebut. Tidak ada mujizat terjadi karena prinsip penggembalaan tidak ada. Kenapa saya perlu mengungkapkan ini? Mungkin saudara berkata ini pelajaran untuk para pendeta. Iya, pasti ini. Tetapi untuk jemaat harus tahu. Supaya apa? Supaya jemaat ini mau digembalakan. Kalau jemaat tidak tahu apa fungsi dan tugas daripada gembala, maka jemaat curiga. Aku digembalain itu apa? Oh, supaya aku keluarkan uang. Aku mengembalikan persepuluhan, aku kasih korban sama dia. Saudara, engkau salah sekali. Itu sebab seorang hamba Tuhan adalah seorang abdi Allah, utusan Allah. Kalau saudara tidak tahu apa penggembalaan, saudara seenaknya. Dan saya tidak suka melayani jemaat yang seenaknya. Saudara mesti tahu penggembalaan itu apa. Memberi makan kepada saudara dan menjamin saudara supaya saudara tetap ada di dalam hadirat Allah. Seperti Musa mengembalakan umat Israel. Tanpa Musa berdoa, tanpa Musa mengedangkan tangannya, tidak terjadi apa-apa. Mereka akan tetap ada dalam hukuman Allah. Mereka tetap mati kelaparan. Mereka dihukum dengan api dari langit. Hanya bila Musa mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan, jemaat Israel ini selamat, dapat makan, dapat daging, dapat air minum pahit menjadi manis. Saudara yang kekasih, penting sekali jemaat mengerti unsur dan fungsi penggembalaan, ya. Di dalam konsep penggembalaan perjanjian lama, ini etimologi, ya. Ilmu bahasa asal kata itu etimologi. Konsep perjanjian lama gembala seperti Musa, Harun, ya, saudara, adalah ra'ah. Ra'ah adalah pemberi makan. Pemberi makan. Ini perjanjian lama. Ya, umat Israel lapar, tidak ada minum, kehausan, kena sakit campak, kena pandemi. Musa gembalanya memintakan supaya Tuhan kasih makan. Ya, sudah itu ra'ah. Dan kemudian di dalam Alkitab perjanjian baru, karena sudah berubah bahasa, yaitu bahasa Greka atau bahasa Ibrani, namanya adalah bosko, memberi makan. Ya, saudara, ini etimologinya. Sekarang saya ingin kita hidup dalam perjanjian baru. Saya ingin kita mengerti prinsip perjanjian baru itu apa. Supaya saudara sebagai domba, oh, aku digembalakan dengan benar apa tidak benar. Gembalaku ini benar apa tidak menggembalakan aku. Ya, saudara. Nah, prinsip perjanjian baru adalah seperti Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, kepada gembala sidang pertama yang diucapkan dari mulut Allah. Siapa namanya? Dari 12 murid, Simon Petrus. Ini dia adalah gembala pertama di zaman Yesus. Saudara, ketika mereka makan, Yesus sudah bangkit, dan mereka makan, mereka mencari ikan, semalaman tidak dapat ikan. Tiba-tiba sesosok pria di pantai berteriak, "Woi!" Persis apa tidak? Ya. "Kamu dapat ikan apa tidak?" Sekapal murid-murid Yesus tidak tahu bahwa ini pria yang berteriak adalah Tuhan Yesus, gurunya. Mereka pikir ini adalah pengepul ikan. Ya, saudara, mereka seenaknya jawab, "Tidak dapat ikan." Mereka juga berteriak, "Tidak ada ikan. Mari kita makan." Dan mereka merapat, semua murid-murid semua pucat pasi. Karena mereka sudah menyangkal tugas mereka untuk menggembalakan, untuk menjadi hamba Tuhan. Dan mereka mau cari ikan sekarang. Dulu 3,5 tahun yang lalu kira-kira, mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pencari ikan. Yesus memanggil Petrus, Andreas, Simon Petrus, Andreas. Pertama-tama dipanggil, Nathanael dipanggil. Itu mereka semua nelayan, tukang mencari ikan.
Dan Yesus berkata, ikut aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ya, penjala apa? Manusia. Tetapi setelah Yesus disalib, bangkit dan meninggalkan mereka, mereka anggap selesai sudah. Sudah nggak usah pakai fungsi gembala, tidak usah mencari Yesus lagi. Ayo kita kembali pada mata pencaharian kita yang lama. Cari ikan. Mereka mencari ikan, sepanjang malam mereka tidak mendapat ikan seekor pun. Tetapi pagi itu ketika mereka merapat, pria ini sudah memanggang ikan yang segar. Saya mau tanya, dari mana ikan di tangan Yesus? Dari mana? Dari Tuhan Yesus mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jelas itu Tasik, itu danau, sudah dikosek oleh mereka dengan jala mereka sepanjang malam sampai pagi. Nggak ada ikan. Jadi dari mana Yesus mendapatkan ikan dipanggang dan menyuruh mereka makan ikan bakar itu? Dari tangan Tuhan. Itu sebab murid-murid menjadi pucat pasi, terkejut. Mereka merasa bahwa pengkhianatan mereka tidak mau lagi menggembala, tidak mau lagi menjadi hamba Tuhan, mau kembali menjadi pedagang ikan. Ketahuan. Pagi ini Yesus mendatangi mereka. Para kekasih, perhatikan. Prinsip penggembalaan adalah, sudah kamu tidak usah nyoba-nyoba Petrus, Yohanes, semua murid-muridku, nggak usah nyoba. Kamu nggak boleh kembali ke duniamu. Kamu harus selalu dekat dengan aku. Katakan amin. Katakan juga saya. Saudara, kalau saudara mengerti prinsip dalam perjanjian baru tentang penggembalaan, maka saudara akan mengagumi prinsip dari Tuhan Yesus ini. Di dalam Alkitab bahasa Inggris katakan sebagai shepherd, dari kata sheep atau domba, ya saudara. Dan bahasa Greek-nya di dalam perjanjian baru dikatakan polmaino. Katakan polmaino. Polmaino ini adalah shepherd, gembala domba. Ya, beda dengan perjanjian lama, ra'ah, pemberi makan. Asal kasih makan sudah. Tetapi prinsip perjanjian baru di mana kita hidup, saudara, maka polmaino ini beda dengan ra'ah. Polmaino ini menyangkut beberapa unsur dan tugas seorang gembala. Satu, ketika pagi hari, gembala inilah yang membuka kandang dan kemudian mengeluarkan domba-domba, dan domba-domba ini satu demi satu keluar. Sambil satu persatu keluar, dihitung. Diapain? Hitung. Jadi pagi-pagi, polmaino berarti membuka kandang, mengeluarkan untuk menuju dibawa ke padang rumput, dan dihitung jumlahnya berapa. Ada yang hilang nggak semalam? Apakah betul 100? Seperti perumpamaan Yesus, ada atau ada yang kurang? Itu yang kedua, dihitung. Ketiga, gembala akan berjalan di depan dan membawa ke padang rumput yang hijau, ya, menggiring kepada mata air yang sejuk. Sore jam 4, maka gembala kembali meniup. Dia punya tiupan atau hanya dengan bibir, dan domba-domba pada berkerumun, kumpul semua. Dan dia berjalan kembali pulang ke kandang. Gembala di depan dan semua domba di belakang. Kelima, ketika sampai di pintu kandang, polmaino, gembala dalam konsep perjanjian baru, akan menghitung. Kalau domba-domba mau gerombol masuk, stop, tidak boleh. Nggak boleh gerombol. Ya, ada COVID. Harus satu-satu. Ya, satu-satu. Dihitung lagi sama dia. Sampai persis. Jadi, keluar dari kandang dihitung, masuk ke kandang dihitung. Kalau sampai ada kurang, di sini satu kesalahan dari polmaino ini. Itu sebab dia akan pergi keluar, dia tutup itu pintu kandang. Walau malam sekalipun dia membawa obor,
Dan dia pergi mencari, kenapa ada hilang satu. Aku harus menemukan dia. Ini adalah prinsip Paul Maino. Dan kemudian setelah dia ambil kembali, dibawa itu domba yang hilang dan masuk kembali ke dalam kandang, dikunci kandangnya. Gembala, dia akan tidur di pintu kandang semalaman. Dan dia akan menjaga kambing dan domba ini di dalam kandang ini. Apa 5 unsur yang saya sampaikan dalam arti Paul Maino ini? Saudara harus tahu. Seperti demikianlah kira-kira miripnya seorang ayah di dalam keluarga, seorang ibu di dalam keluarga. Kira-kira mirip demikianlah. Tidak boleh sampai tercecer, terhilang. Harus dijaga, dijamin, dilindungi, diberi pengertian, dipimpin dengan kasih sayang. Saudara, sehingga prinsip Paul Maino penggembalaan ini bisa dilakukan di semua rumah tangga, semua pekerjaan. Sehingga dengan demikian, saudara, orang-orang yang saudara pimpin, orang-orang yang ada di dalam pengawasan saudara, supervisi saudara, baik itu pekerjaan, saudara tidak sangkut paut dengan famili dengan dia cuma pegawai saudara atau bawahan saudara sekalipun. Saudara, Paul Maino ini penting sekali. Bila kita hidup di perjanjian baru dan kita mau menjadi seorang Paul Maino, bukan seorang ra'ah, pemberi makan saja, tetapi yang mau memperhatikan keselamatan. Kadang-kadang gembala itu kan membawa, ya ini masih ada juga di sini, tongkat gembala. Ya, saya mau tanya, ini untuk apa? Untuk apa? Apalagi kalau begini, ini untuk apa ini kira-kira? Hei Roy. Kalau si Roy ini mau masuk jurang, ini gulunya ini dan endasnya ini. Betul? Ini pekerjaan gembala. Jangan sampai ada seekor dombanya pun yang terhilang dan tersesat. Jadi gembala bertanggung jawab dari sejak pagi sampai malam, sepanjang malam, saudara. Dan saya ingin supaya semua saudara mempraktekkan ini dalam keluarga kita. Di mana saudara berada, saudara harus mempunyai prinsip Paul Maino. Katakan prinsip Paul Maino yang harus saya kerjakan. Ya, ibu juga gembala. Jangan cuma bilang bapaknya, anak-anak, suamiku saja. Tidak. Ibu juga gembala, bapak juga gembala, kakak juga menggembalakan adik-adiknya. Saudara, semua orang harus mempunyai fungsi Paul Maino. Maka dari sanalah Tuhan melihat kesetiaan. Karena pekerjaan gembala adalah pekerjaan penuh pengorbanan dan kesetiaan. Jangan sampai kita tidak setia sampai mati. Saudara, kita harus bisa setia sampai mati. Saudara, kiranya saudara tidak lupa ya prinsip-prinsip dari Paul Maino itu. Saudara, di sini saya ingin mengajak saudara untuk masuk di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-12. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-12. 1, 2. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Saudara yang kekasih, bila saudara membaca pasal 66 dari kitab Mazmur ini, maka saudara melihat ini adalah nyanyian syukur karena pertolongan Tuhan kepada Israel. Ya saudara, istimewa dalam ayat ini, Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami ini diinjak-injak, Kau diam aja Tuhan. Gimana sih Tuhan? Sepertinya kita tidak bisa terima. Di sini dibutuhkan
ketahanan dan kesetiaan. Umpama Tuhan menyiapkan bagi saya 50 orang untuk melintasi kepala saya ini, menginjak kepala saya, menghina saya, memfitnah saya, memusuhi saya. Dia menjaga dan menghitung. 45 orang yang menginjak Timothy Roy, 46, 47, 48, 49, 50 terakhir, 51 Tuhan potong. Tidak boleh. Aku sudah menetapkan buat Timothy Roy 50 orang yang melintas kepalanya, dan dia bertahan. Tuhan membiarkan berapa orang melintas kepala kita untuk menguji kuat apa tidak. Itu sakit sekali, memalukan sekali, sangat menusuk perasaan, menghancur leburkan harkat dan martabat. Tetapi yang mengizinkan itu adalah Tuhan. Kalau Dia yang mengizinkan, maka saudara dan saya harus tunduk. Karena kita percaya, katakan, karena saya percaya, setelah saya lepas ujian, lulus ujian, mahkota kehidupan di sorga disediakan bagi saya, dan berkat berlimpah seumur hidup saya diberikan kepada saya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, memang ayat ini mengatakan sehingga kita bebas, ya. Tetapi saya membacakan dari satu versi terjemahan bahasa Inggris, New International Version NIV. You brought us to a place of abundance. Engkau membawa kami ke sebuah tempat yang penuh kelimpahan. Bukan bebas, tapi a place of abundance. Satu tempat kelimpahan. That's why it's one of us that we have already proved before Him that we are faithful in Him, and we are stagnant in our faith to Him. We believe that after that, God will open all the way for us and give all the reward. If we believe this fact of the Bible, then He will brought you and I to a place of abundance. That's why we have to be tested by Him. Kita harus diuji oleh Dia, sehingga kita tidak lagi mengalami kekurangan, hal-hal yang menyakitkan hati kita, membuat kita ngelokro dan kecewa banget. Karena kita hidup sendiri, kita tidak di bawah anugerah. We are not under the grace of God. After He can prove us, bisa membuktikan kita, if we are faithful and we are tough in Him, kokoh, teguh di dalam Dia, then whatever He will just give to you and I. Apa saja Dia ingin, kasih aja sama saudara, kasih aja sama saya. Itu sebab kalau saya dan saudara digembalakan oleh Tuhan, saudara harus happy. Gak mungkin Tuhan bawa saya kepada tempat-tempat yang tidak baik, kepada tempat-tempat yang mengerikan, yang membuat saya makin down, membuat saya menjadi makin bangkrut dan ruding. Tidak. To a place of abundance, ke suatu tempat yang berkelimpahan. Haleluya. Saudara mau demikian? Ayo angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri di dada. Ya Bapa yang baik, hamba pegang perjanjian-Mu. Jadikanlah menjadi nyata di dalam hidup hamba, bahwa apa saja yang hamba kerjakan akan membawa hasil luar biasa. Dalam nama Yesus terjadi demikian. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau mempunyai segala macam cara dan jalan, dan hanya Engkau yang bisa memberi kepada kami segala yang terbaik di dalam hidup ini. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.